Shalom. Haleluya. Kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami dalam pelayanan adalah kepercayaan yang luar biasa. Dan melalui Bapak Gembala di sini, Ibu Rohani sidang jemaat yang sudah mengundang kami sehingga kami boleh ada. Agak terlambat karena kami menunggu juga sopir waktu tadi, tapi puji Tuhan tiba dengan tidak kurang seru. Puji Tuhan, haleluya. Mbak Tuhan di sini, keluarga Mbak Tuhan tidak asing bagi kami. Dan baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak perlu saya memperkenalkan diri, tetapi mari kita segera masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya ambil ayat pokok di dalam Ibrani 4 ayat 16. Saya rindu kita akan sama-sama bacakan ayat pokok ini. Kalau kita biasa berdiri sambil berdiri, Ibrani 4 ayat 16. Yang sudah dapat katakan amin. 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 Haleluya. Dalam hitungan yang ketiga, Ibrani 4 sekali lagi ayat 16. 1, 2, 3. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menghentar kita pada seorang tokoh dalam firman Tuhan yang merupakan bagian dari murid inti dari Tuhan Yesus, di mana setiap kali dalam pelayanan atau banyak kali dalam pelayanan, banyak kali dalam kehidupan pribadi pun Tuhan menyertakan murid-muridnya ini. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan di dalam Alkitab, bisa menyaksikan bagi saya dan saudara bahwa Petrus, Yakobus, dan Yohanes itu selalu diikut sertakan oleh Tuhan Yesus. Ke rumah Simon dan Andreas, ke rumah Petrus, Yakobus, dan Yohanes dalam Markus 1 ayat 29 diajak Tuhan. Yang kemudian ke rumah Yairus, ketiga mereka sama-sama disertakan Tuhan. Di dalam hal yang luar biasa, sebuah perubahan rupa atau yang dikenal dengan transfigurasi dari Tuhan. Petrus, Yakobus, dan Yohanes dalam Markus 9 ayat 2 ada di sana menyaksikan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak sampai di situ. Di Getsemani pun ketiga orang ini ada bersama dengan Tuhan waktu Tuhan berdoa di Taman Getsemani. Dan yang saya ingin tekankan di sini, seorang tokoh Yohanes yang bersama dengan Petrus mempersiapkan perjamuan malam terakhir. Kalau kita bisa lihat dalam Lukas 22 ayat 8. Tetapi dari tiga murid ini yang dikelompokkan dalam murid inti, ada seorang murid yang dengan pedenya, dengan percaya dirinya mengklaim diri sebagai murid yang dikasihi Yesus. Murid yang dikasihi Yesus. Dia mengklaim dirinya itu berulang sampai 5 kali kalau saya perhatikan dalam firman Tuhan. Saya murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes. Kita akan dapati Bapak Ibu secara cepat saya menghantar kita pada Yohanes 13 ayat 23. Untuk pertama kalinya Yohanes menyatakan dirinya murid yang dikasihi. Yohanes 13:23, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya. Yohanes 19 ayat 26, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya. Yohanes 20 ayat 2, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Maria Magdalena mendapatkan Petrus dan Yohanes, murid yang dikasihi Yesus.
Yang keempat dalam Yohanes 21 ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Dan yang terakhir Yohanes 21 ayat 20, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. 5 kali pembacaan ini menulis bahwa ada seorang yang mengaku dirinya sebagai murid yang dikasihi. Kalau kita melihat, Bapak Ibu, kitab semua yang kita sudah baca, kelima-limanya itu adalah kitab Yohanes. Dan diyakini bahwa kitab Yohanes itu adalah penulisnya dia sendiri. Sehingga dalam Yohanes 21 ayat 24, di sana dijelaskan dialah murid. Yohanes memberikan informasi kepada saya dan saudara, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Murid ini Yohanes sendiri. Jadi Yohanes bilang, saya yang memberikan kesaksian ini, saya yang menulis ini, saya yang mengaku bahwa saya itu dikasihi Tuhan. Luar biasa sebenarnya kalau kita melihat secara sepintas, kok terlalu ada sombong ya. Seolah-olah dia kalau kita perhatikan secara sekilas itu mau membandingkan dengan murid-murid yang lain. Merasa diri dikasihi Tuhan Yesus. Baik, sebelum kita masuk di sana Bapak Ibu, Yohanes itu dia punya orang tua namanya Zebedius, dan ibunya Salome, dan Yakobus yang selalu ada dia bersama dengan dia adalah kakaknya. Mari kita kemudian melihat mengapa Yohanes begitu berani memproklamirkan sebagai murid yang dikasihi. Yang pertama, Yohanes 13 ayat 23, di situ diterangkan seorang di antara murid Yesus, berarti dari 12 murid itu, yaitu murid yang dikasihinya, yaitu saya Yohanes ini yang menulis, saya murid yang dikasihinya. Perhatikan kata selanjutnya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Ini yang menjadi rahasia bahwa kita bisa mengklaim kita ini adalah anak yang dikasihi Tuhan. Pertama, bersandar dekat dengan Tuhan. Dan dikatakan di dalam Alkitab, dijelaskan sejelas-jelasnya, di kanannya Tuhan Yesus. Saya diskusi dengan suami saya bilang, hati itu ada di mana? Dan hati itu adalah bagian tubuh yang ada di atas kanan. Saya tidak percaya, saya buka Google, hati itu di mana? Di rongga dada di bagian atas kanan. Luar biasa. Apa yang ingin kita lihat di sini? Bahwa yang dilakukan oleh Yohanes bukan sekedar bersandar kepadanya, tetapi dia bersandar di sebelah kanan Yesus. Itu ingin membawa kita pada pengertian cari hatinya Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Beri kita untuk berhubungan intim dengan Tuhan. Dan apa yang dia lakukan selalu ada di dalam, kalau kita melihat perjamuan terakhir, yang bersandar di bahu kanan Yesus, itulah Yohanes. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, begitu dia percaya diri dan berani memproklamirkan sebagai murid yang dikasihi. Yang kedua, kalau kita membaca kitab Injil atau kita melihat Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita akan dapati bahwa Yohanes adalah murid yang setia dengan Yesus, melebihi pimpinan-pimpinan para murid. Petrus misalnya sebagai kepala yang ditunjuk. Petrus takut meninggalkan hanya karena anak kecil. Tetapi kalau kita perhatikan
15, Yohanes masuk ke halaman istana imam besar. Di mana waktu saat itu Petrus yang dengan gagah berani, saya akan tetap ikut Tuhan. Dia akhirnya menyangkal Yesus, tetapi Yohanes tetap setia. Bahkan ketika kita perhatikan Yohanes 19 ayat 26 sampai 27, di bawah salib Yesus, satu-satunya murid pria Yohanes ada di sana. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang selalu bersandar di bahu kanan Yesus, dekat dengan hati Yesus, tidak sukar bagi Yohanes untuk menyadari kasih Allah dalam hidupnya. Amin. Suami saya tadi bicara tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kekristenan bukan hanya sekedar kita merasa bahwa kita ini orang Kristen. Haleluya. Tetapi bagaimana kita menikmati setiap kekristenan Amin. itu ada dalam hidup saya dan saudara. Kuasa Kristus itu kita nikmati. Amin. Untuk itu dekat dengan Tuhan, dengan intim. Cari hatinya Tuhan. Dan setialah. Karena apa yang dikatakan tadi dalam kesaksian, firman Tuhan mencatat bahkan beberapa kitab, orang yang terkemudian, orang yang mula-mula itu, orang yang dari kecil mungkin menjadi orang Kristen, dari anak Pentakosta, belum tentu bisa selamat kalau tidak setia. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hati itu dekat dengan jantung. Dan kalau dia bersandar atas kasih Tuhan, dia bersandar lekat di hati Tuhan seperti Daud menjadi separuh hatinya Tuhan Yesus. Percayalah, engkau akan mendengar setiap namamu disebut dalam detak jantungnya Allah. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kita melihat yang menjadi keistimewaan bagi Yohanes. Saya mencatat ada 5 hal. Yang pertama, Yohanes itu dianugerahkan iman. Yohanes itu dianugerahkan iman. Yohanes 20 ayat 2, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus. Kita sudah baca tadi. Ketika Maria Magdalena bertemu dengan Yesus saat dia bangkit, dia memberitahukan kepada Simon Petrus dan murid yang lain, kepada Yohanes, murid yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi waktu belum bertemu dengan Yesus. Nah, dia mengabarkan kepada mereka. Sehingga Bapak Ibu ketika kita lompat ayat 8, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Di dalam firman Tuhan ada 2 orang murid yang berlari bersama. Yohanes begitu cepat larinya, begitu semangat dia lari untuk melihat apa yang Tuhan katakan itu terjadi, bahwa dia akan bangkit. Dan apa yang dikerjakannya Bapak Ibu? Dia yang lebih dulu sampai. Dia menunggu Petrus. Dia menunggu Petrus karena dia merasa bahwa dia harus menghargai pimpinannya. Dan kemudian dia masuk. 2 orang yang masuk di dalam kubur Yesus. Tetapi hanya 1 yang dicatat oleh Alkitab, yang melihat dan yang percaya. Hanya Yohanes. Saya yakin dan percaya Allah ingin menyatakan bagi saya dan saudara, amen, kalau engkau selalu dekat dengan Tuhan, amen, bersandar, amen, di hati Tuhan, mau intim dengan Tuhan, dan mau selalu setia mengerjakan pertobatanmu, engkau akan diberikan kekuatan, yaitu iman percaya. Amin.
puji Tuhan. Yang kedua, di dalam Yohanes 21 ayat 7 kembali ditegaskan, kita sudah baca tadi perkataan ini. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Apa yang kita dapatkan di sini? Orang yang bersandar di bahu Yesus, orang yang lekat dengan Tuhan, orang yang punya keintiman dengan Tuhan. Selain dia punya iman yang diberikan oleh Tuhan, dia juga punya kepekaan untuk melihat setiap kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Ingat, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, mereka sedang beraktivitas di Danau Galilea, di Tiberias. Dan ketika Yesus menampakkan diri, satu-satunya yang mengenal Yesus pada awalnya Yohanes. Itu Tuhan. Saya percaya kalau kita punya kedekatan dengan Tuhan, kita setia dalam setiap musim kehidupan kita. Ingat, Yohanes itu setia walaupun dalam keadaan yang sukar bersama dengan Yesus, dia ada di sana. Bukan ketika hanya ada mujizat dia diam dengan Yesus, dia bersama dengan Yesus. Tetapi ketika Yesus menghadapi pergumulan, bahkan ketika Yesus sampai di salib, dia ada di kaki Yesus. Haleluya. Firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara, jangan hanya dekat dengan Tuhan, jangan hanya perlu dengan Tuhan, jangan hanya menjaga hubunganmu dengan Tuhan ketika engkau mengalami mujizat dan kesenangan-kesenangan. Amin, amin. Ketika engkau dapat pergumulan, engkau lupa. Engkau pikir Tuhan itu tidak ada di sana, padahal engkau yang tidak ada bersama dengan Tuhan. Engkau lari daripada Tuhan. Haleluya. Mari kita bangun setiap hubungan kita yang baik dengan Tuhan, sehingga kita diberikan kepekaan untuk menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Di situ ketika mereka berrutinitas dalam pekerjaan mereka sehari-hari, banyak orang di luar sana, orang Kristen murid Tuhan. Petrus itu murid Tuhan, beraktivitas di luar, mereka tidak sadari bahwa itu kehadiran Tuhan. Dalam pekerjaanmu, dalam aktivitasmu, sadari kehadiran Tuhan ada bersamamu. Bukan ketika hanya di gereja saja, Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sadarkah kita bahwa setiap hari dalam kehidupan saya dan saudara, dimanapun engkau pergi dan berada, apapun yang engkau kerjakan, ada peran ilahi, ada kuasa supranatural menyertai engkau. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus membasuh murid-muridnya, di dalam Yohanes 13 ayat 24, 25, 26, di situ Tuhan bilang bahwa ada yang akan menyerahkan dia. Ayat 24 kita perhatikan. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Petrus sendiri yang begitu vokal, tidak berani bertanya hal yang sensitif kepada Tuhan. Dia send kepada Yohanes, "Tanya itu siapa yang akan menjual engkau, menyerahkan engkau." Ayat 25 ditanggapi, murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Terkesan begitu lancangnya, yang seolah-olah kalau kita perhatikan dia begitu lemah. Hari-hari dia sandar aja ke bahu Yesus, dekat dengan Yesus, seolah-olah tidak punya kekuatan kekuatan pribadinya. Tetapi di situ sebenarnya rahasianya, dia menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Dia punya hubungan intim dengan Tuhan. Dan satu hal yang harus kita
Tetapi satu hal yang harus kita perhatikan, dijawab langsung sama Tuhan. Ayat 26, pertanyaan ayat 25, 26 Tuhan Yesus bilang begini, jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya, dan seterusnya. Tidak hitung lama-lama lagi. Engkau membutuhkan jawaban Tuhan, tanya kepada Tuhan saat ini. Dia tahu waktu yang tepat engkau akan menerima jawabannya. Amin. Haleluya. Dia tidak akan menunda. Dalam waktunya Tuhan. Ingat, dalam waktunya Tuhan. Tuhan menjawab Yohanes saat Yohanes membutuhkan jawaban Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab doamu. Sekali lagi, Tuhan akan menjawab doamu. Untuk setiap pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bagi orang lain itu bodoh, orang lain itu bilang lancang engkau, tetapi ketika engkau punya hubungan yang intim dengan Tuhan, engkau tidak perlu ragu untuk berdoa, meminta sesuatu yang mungkin bagi orang lain itu mustahil engkau dapatkan, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jawab Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 hal kita perhatikan tadi. Dia diberikan iman, kepekaan, dan dijawab untuk hal-hal pertanyaan sensitif. Yang keempat, kita dapatkan dalam Yohanes 19 ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, ini di Golgota Bapak Ibu, yang saya katakan tadi firman Tuhan menulis hanya dia satu-satunya murid laki-laki yang ada di sana. Berkatalah Yesus kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dia menunjuk kepada Yohanes, kemudian 27 katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan perhatikan selanjutnya ayat 27b, dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya, menerima Maria ibu Yesus di dalam rumahnya. Apa yang akan kita dapatkan di dalam pembacaan kita ini? Bahwa orang yang lekat dengan Tuhan, orang yang setia di dalam setiap musim kehidupannya, hanya mau mengandalkan Tuhan, hanya berserah kepada Tuhan, dipercayakan hal-hal yang berharga. Amin. Ibu Yesus, ini hal berharga bagi Yesus. Tahukah saya dan saudara, ada hal-hal berharga yang akan Tuhan percayakan bagi jemaat Ebenezer di sini. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Hal-hal yang begitu pribadi dipercayakan kepadamu. Suara Tuhan akan dipercayakan kepadamu. Isi hati Tuhan akan diungkapkan kepadamu. Bukan hanya dalam pelayanan Bapak Ibu, dalam kehidupanmu sehari-hari. Yakinlah, hal berharga Tuhan sudah siapkan dalam setiap hari hidup yang engkau akan lewati. Haleluya. Sangat pribadi Ibu Yesus tinggal di rumah Yohanes. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Artinya ada juga rahasia-rahasia Tuhan yang dipercayakan bagi saya dan saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kelima, Yohanes adalah murid Yesus yang menulis 5 kitab. Kitab Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya membaca ini, kemudian saya bisa mengerti bahwa ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan ingin kita terlibat di dalamnya. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar
hari-hari, sebagaimana Tuhan hadir di Danau Tiberias, Dia juga hadir dalam kehidupanmu untuk melibatkan engkau dalam pekerjaan besar, untuk memakai engkau. Mungkin tenagamu jadi berkat, ide-idemu jadi berkat, uangmu jadi berkat, semangatmu jadi berkat, kesaksianmu jadi berkat yang besar. Ingat, hamba Tuhan yang besar bersaksi, saya ketika melihat penglihatan ada mahkota yang besar, saya pikir itu buat saya, tetapi ternyata bagi seorang janda tua yang duduk di pojok gereja. Anda jangan berpikir bahwa hanya hamba Tuhan yang besar yang berdiri di mimbar saja yang melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Ingat, Allah ingin melibatkan saya dan saudara menjadi bahagia dalam pekerjaan-pekerjaan yang besar. Sekali lagi, bukan hanya dalam pelayanan, tetapi dalam kehidupanmu sehari-hari. Istri, mungkin engkau hanya bisa masak di rumah, tetapi ketika engkau memasaknya dengan penuh hati, engkau memberikan yang terbaik untuk suamimu, jadi berkat kesehatan bagi dia mencari nafkah untuk menyekolahkan. Tidak heran orang yang hanya biasa-biasa saja, yang seolah-olah dikatakan orang miskin, coba perhatikan anak cucunya diberkati. Amin. Itu janji Tuhan bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saya katakan tadi bahwa terkesannya Yohanes itu sombong, memegahkan dirinya, saya murid yang dikasihani. Perhatikan yang dia katakan atau yang dia catat itu murid yang dikasihinya. Ada juga penjelasan selanjutnya yang bersandar di bahu kanan Yesus. Ini menegaskan pada saya dan saudara, dia tidak mau, artinya tidak merasa paling dikasihi. Bukan dia tulis begini Bapak Ibu, saya paling dikasihi Tuhan Yesus, makanya tadi saya ralat. Dia tidak bilang begitu. Saya murid yang dikasihi. Mari kita belajar perkatakan iman ini. Saya murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan jangan ragu dan malu untuk sampaikan kepada orang lain, karena benar-benar engkau dikasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Itu bukan omong kosong, itu bukan kesombongan, itu bukan untuk membandingkan, tetapi pengalamanmu pribadi dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Harus engkau ungkapkan sebagai satu keyakinan, perkataan iman. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes sendiri namanya berarti Allah menganugerahkan rahmat, atau Tuhan adalah baik, Tuhan adalah pemurah. Sadarkah engkau anak-anak Allah? Amin. Orang Kristen, anak-anak Allah. Sadarkah engkau? Haleluya. Mari dengan penuh keyakinan kita mau berkata, saya ini anak Allah, saya ini anak Raja segala raja. Haleluya. Jangan cuma waktu masih di sekolah minggu, aku anak raja, engkau anak raja. Mengalami gak kuasa itu dalam hidupmu? Bangun hubunganmu dengan Tuhan dalam keintiman dan kesetiaan. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu apa? Anak Allah. Cuma orang Kristen yang mampu bilang dengan percaya diri, saya anak Allah, saya anak Bapa, saya anak Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi sadari siapa kita, dan kita harus punya keberanian bilang bahwa saya ini anak Allah, saya ini anak Raja segala raja. Dan Yohanes memotivasi saya dan saudara,
pada siang hari ini, supaya kita jangan lupa membangun keberanian dan kepercayaan diri. Kepercayaan diri kita. Dua hal yang sudah saya sampaikan tadi. Mengapa Yohanes begitu percaya diri? Karena dia mencari hatinya Tuhan. Dia membangun keintiman dengan Yesus, dan dia setia kepadanya dalam suka dan duka. Karena Ebenezer, Tuhan beserta kita. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya Ebenezer seperti apa yang diklaim oleh jemaat di tempat ini menjadi pengalaman hidup jemaat di sini. Katakan amin. Amin. Haleluya. Tuhan akan anugerahkan engkau iman, Tuhan anugerahkan engkau kepekaan, Tuhan akan anugerahkan engkau perlakuan yang berbeda dan istimewa. Amin. Tuhan percayakan hal-hal pribadi, hal-hal rahasia, hal-hal yang besar dalam pekerjaan dan pelayananmu. Dan Tuhan akan memberikan engkau melihat visi yang indah, yang besar di depan, seperti Yohanes yang menulis Wahyu. Amin. Tidak bisa dilihat oleh orang lain masa depan, tetapi anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, yang setia kepada Tuhan, melihat perkara-perkara yang di depan yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi saya akan tutup dengan pembacaan firman Tuhan kita yang pertama tadi. Ayat pokok kita sama-sama baca Ibrani 4 ayat 16. Saya undang tim musik dan singers, imam musik dan singers untuk sama-sama bersama dengan saya. Kita akan lakukan ku di tanganmu. Saya undang kita semua berdiri dan kita akan membacakan sekali lagi dengan suara yang keras Ibrani 4 ayat 16. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Berarti apa? Menghampiri Tuhan, sehingga kita akan percaya diri. Ebenezer, Tuhan bersama dengan kita. Ku di tanganmu,